kemerdekaan Indonesia dan telah mati di medan pertempuran. Gak usah sedih, kan kita juga bisa jadi pahlawan. Mau di rumah, di sekolah, maupun di gereja. Iya, karena kita adalah pahlawan generasi perubahan. Oh iya, kita kan adalah pahlawan generasi perubahan. Makanya kamu semangat. Yes, kita harus semangat. Semangat belajar, semangat di sekolah minggu, dan semangat belajar. Yes, kita adalah generasi perubahan. Yuk kita bernyanyi, kita memuji Tuhan. Yes! Benar adik-adik, kita harus semangat memuji Tuhan karena adik-adik kakak di sini adalah pahlawan kecil, pahlawan Kristus. Mari kita bernyanyi ya. Shalom adik-adik sekolah minggu GKPS dimanapun berada saat ini, terkhusus untuk anak sekolah minggu GKPS distrik 6. Selamat hari Minggu. Nah, coba kamu lihat kakak-kakaknya di sini, semuanya merah ceria. Karena apa ya adik-adik? Karena kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita boleh merdeka. Merdeka dari apa? Dari penjajahan dosa dan apa ya? Kehidupan duniawi, ya. Nah, saatnya kita memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kakak mau tanya, kira-kira kita merayakan hari kemerdekaan yang keberapa ya kakak-kakak? Yang ke-75. Iya. Nah, saatnya kita mau memuji Tuhan. Ya, kita angkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Lebih bersuka cita memuji Tuhan. Kita angkat pujian kita, Sadarion hari ini Tuhan. Sadarion hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Eta hita marmala suhud. Baik adik-adik, kita akan memasuki ibadah. Mari
menghormati Tuhan untuk saat ini, kita berikan hati dan pikiran kita. Mari kita memuji Tuhan. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Haleluya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, buat pagi ini, Engkau masih memberkati kami. Saat ini, kami mau beribadah memuji nama-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan Yesus, dari awal sampai akhirnya nanti. Tolonglah Engkau tetap menuntun kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Baik adik-adik, kita kembali memuji Tuhan. Kita tahu bahwa kasih Tuhan dalam kehidupan kita mengalir selalu seperti sungai. Nah, adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita angkat pujian kita, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas. Mengalir di waktu panas. Mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Baik adik-adik, kakak mau adik-adik semuanya senyum. Senyum kepada mama papa, senyum kepada kakak dan adik, senyum kepada opung, inang, panggi dan semuanya yang ada di rumah. Coba kakak-kakak kita senyum dulu. Nah, malas do uhurhu anggoham senyum-senyum. Kita angkat pujian kita ya. Malas do uhurhu anggoham senyum-senyum. Malas do uhurhu anggoham senyum-senyum. Malas do uhurhu anggoham senyum-senyum. Ha ha ha, he he he, ho ho ho.
ini perintah Allah yang akan kita renungkan dan lakukan bersama adalah perintah yang kelima. Dan perintah Allah ini kita boleh baca bersama-sama di dalam kitab Keluaran 20 ayat yang ke-12. Kita sama-sama buka Alkitab kita ya. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Isinya demikian. Hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sekali lagi dalam bahasa Indonesia, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dan dalam bahasa Simalungun, kita bersama-sama buka kembali Bibel kita. Dalam bahasa Simalungun tertulis dalam 2 Musa 20 ayat 10. Wahon 2 Musa 20 ayat 10. Wahon isini maningon pasangapon mudo nama torasmu asedokaho manggolu itano nabinere honni Jahoba bam. Sekali lagi adik-adik, maningon pasangapon mudo nama torasmu asedokaho manggolu itano nabinere honni Jahoba bam. Baik sahabat-sahabat baik kakak yang ada di rumah, firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan di sini bukan berarti ketika mendengar nama Tuhan lalu kita bersembunyi. Bukan. Tapi takut Tuhan maksudnya adalah agar kita takut melakukan dosa di hadapan Tuhan. Contohnya, hari ini perintah Tuhan kepada kita agar kita menghormati ayah dan ibu kita. Artinya, yang pertama, kita harus taat pada nasihat ayah dan juga ibu kita. Taat berarti bukan hanya sekali saja melakukan nasihatnya, tapi terus menerus. Walaupun tidak diingatkan, tapi nasihat yang sudah diberitahukan harus kita lakukan di setiap waktu. Nah, adik-adik, yang kedua, kita harus mau dinasihati. Jangan ketika dinasihati lalu wajah kita murung, wajah kita langsung kayak marah, seperti melawan orang tua kita. Tidak boleh ya adik-adik. Nah, yang ketiga, artinya menghormati orang tua, kita harus menolong orang tua kita. Nah, adik-adik, kalau kita melakukan hal yang tiga ini, berarti kita juga sudah menghormati perintah Allah dan juga kita sudah menjauhi segala larangan-larangan Tuhan. Artinya kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kita di dalam perintah yang kelima tadi. Dan tidak hanya itu, adik-adik, ketika kita mau melakukan itu, menghormati ayah dan ibu kita, upah kita kata firman Tuhan, usia kita akan semakin panjang di muka bumi ini. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama melakukan perintah yang kelima ini ya. Jangan lupa hormatilah ayah dan ibumu. Kita kembali memuji Tuhan. Kita katakan, saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berkuda, tapi saya adalah laskar Kristus. Mari kita angkat pujian kita. Kita katakan, saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan
saya Laskar Kristus, saya Laskar Kristus. Langkah sekali lagi ya. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap krator. Saya Laskar Kristus, siap krator. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Dar dar dar, merdeka. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglamaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Hari ini kita belajar bersama dan menghafal firman Tuhan ya teman-teman. Mari kita baca bersama dulu ya teman-teman yang tertulis dalam Keluaran 15 ayat 3. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Baik, sekarang kita hafal bersama-sama ya. Kita tutup Alkitab kita. Nah, adik-adik, siapa di sini mau jadi pahlawan? Tahu nggak adik-adik apa artinya pahlawan? Pahlawan itu adalah orang yang rela berkorban. Nah, adik-adik di rumah mau nggak rela berkorban? Rela berkorban itu apa ya kak? Rela berkorban tidak main game, tidak nonton Upin Ipin demi memuji Tuhan. Nah, kita angkat pujian kita, Aku Pahlawan Kristus. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan Kristus, Tuhan panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan iblis musuhku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Sekali lagi, akulah pahlawan Kristus. Akulah pahlawan Kristus. Ku tetap maju, maju pantang mundur. Kulihat kiri kanan iblis musuhku. Ku tembak, dar 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 dengan imanku. Adik-adik sekalian, anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Maka kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sangat bergembira dan bersuka cita kami boleh beribadah walaupun secara virtual. Tapi kami senang karena Roh Tuhan mengajari kami untuk setia ibadah, sekolah minggu, mendengar firman, bernyanyi dan berdoa. Tuhan berkati kami siapkan hati dengan firman-Mu. Amin. Sekolah minggu sekalian yang dikasihi Tuhan, semua buka Alkitabnya. Dan jangan lupa ya, ajak papa mamanya, ajak adik dan kakaknya. Kita semua mau mendengar firman loh. Dari kitab Zefanya, pasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Kakak pendeta membacakannya. Tuhan
Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Kita tadi sudah membacakan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhanlah pahlawan kita. Adik-adik semua pasti tahu ya, besok kita memperingati hari apa? Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kakak pendeta mau tanya, siapa yang tahu kemerdekaan keberapa? Ulang tahun keberapa? Ayo. Ya, pasti ada yang ingat. Ke-75 tahun Indonesia merdeka. Tentu kita semua bangga ya sebagai anak-anak Indonesia. Adik-adik, tentu dalam pelajaran di sekolah kita diajarkan bahwa sejarah kemerdekaan kita itu tidak terlepas dari perjuangan pahlawan-pahlawan kita. Ya, pahlawan-pahlawan bangsa yang begitu berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Ya, ada pahlawan apa? Pahlawan yang bisa di Ponegoro, kita tahu itu ya. Pahlawan apa lagi? Banyak. Cut Nyak-Din, ya, itu pahlawan kemerdekaan. Banyak lagi kalau kakak mau sebutkan. Tapi kalau adik-adik kecil semua tahu siapa enggak pahlawannya ya? Banyak adik-adik yang bilang Power Rangers ya. Power Rangers. Ada lagi yang bilang Spider-Man. Coba siapa yang suka kalau Superman? Superman ya. Ada yang bilang lagi Captain Marvel. Wah, semuanya itu menunjukkan orang yang hebat ya, profil yang luar biasa karena ada kekuatan dan perjuangannya. Tentu teks kita tadi mau mengatakan bahwa kita juga sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Kita juga sudah dipakai Tuhan menjadi pahlawan kecil. Ya, adik-adik mau menjadi pahlawan? Tentu semua mau ya. Pahlawan itu orangnya baik, orangnya pejuang, orangnya setia, ya. Dia terus berjuang untuk kebaikan bangsa dan kebaikan kita. Lalu Tuhan Allah katakan kepada bangsa Israel, Dia mau menyelamatkan bangsa itu supaya mereka jangan menyembah berhala, supaya mereka menyembah Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa memerdekakan kehidupan bangsa itu. Adik-adik mau dimerdekakan oleh Tuhan? Dan kita sudah dimerdekakan oleh siapa? Siapa yang tahu? Siapa yang memerdekakan kita sebagai orang percaya? Yesus pahlawan kita ya. Ayo katakan di rumah, kita adalah orang-orang yang sudah merdeka. Sekali lagi katakan, kita adalah orang yang merdeka. Tentu merdeka artinya bebas. Bukan bebas melakukan yang jahat loh. Bebas melakukan kebaikan yang Tuhan inginkan. Baik, sebentar kita akan bernyanyi Aku Pahlawan Kecil. Mau menjadi pahlawan di hadapan Tuhan? Mau ya? Kita akan bernyanyi bersama. Kakak pendeta akan bernyanyi dengan teman sekolah minggumu, Kak Grace dan Kak Esther. Ya, kita nyanyi Aku Pahlawan Kecil. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Sekali lagi, aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Baik adik-adik semua, kita karena Tuhan berpihak kepada kita. Karena itu jangan lagi mau digoda iblis ya.
karena Tuhan sudah menjadi panglima yang berjuang untuk memenangkan kita. Adik-adik mau menjadi pahlawan? Pasti semuanya mau. Baik adik-adik, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi orang-orang yang mengisi kemerdekaan? Kak Esther dan Kak Grace mau kan menjadi pahlawan di hadapan Tuhan? Mau, luar biasa ya. Dengan apa kita mengisi kemerdekaan? Dengan belajar baik, berdoa, membaca apa Kak Grace? Membaca Alkitab dan apa deh? Berdoa. Iya, kita mendoakan orang tua, mendoakan teman-teman dan bu guru sekolah minggu kita ya, biar sehat-sehat. Itulah cara kita sebagai pahlawan kecil Tuhan untuk mengisi kemerdekaan supaya kita tetap bisa menang, mengalahkan si jahat. Sekali lagi, mari kita katakan, akulah pahlawan kecil. Dari semua kita sudah mendengarkan firman Tuhan tadi, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami sudah mendengar bahwa kami Tuhan jadikan pahlawan kecil karena Engkaulah panglima yang memenangkan kami. Biarlah kami merdeka dari dosa-dosa kami sehingga kami boleh mengalahkan bisikan iblis. Kami boleh melawan segala hasutan si jahat. Kami anak-anak yang luar biasa. Kami mau menjadi kecintaan hati Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, melakukan yang terbaik sebagai buah-buah kemerdekaan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan Allah itu adalah sebagai pahlawan dalam kehidupan kita sehingga kita bebas. Nah, kita bebas dari apa? Dari dosa. Oleh karena darah Tuhan Yesus, kita bebas dari dosa. Nah, kita angkat lagu komitmen kita. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas. Sekali lagi kita angkat ya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darahnya domba Allah. Sekarang saya sudah bebas. Bebas. Haleluya. Adik yang terkasih, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami ucapkan pada saat ini karena kami masih merasakan kasih karunia Tuhan menyertai kami sehingga kami selalu dalam keadaan sehat. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami agar firman Tuhan yang sudah kami dengarkan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami. Tuhan juga sebagai pahlawan kami yang sudah membebaskan kami dari segala ancaman sehingga kami bisa menikmati kemerdekaan yang sudah diraih oleh para pahlawan yang ada di negara kami ini. Dan kami juga yakin bahasa Tuhanlah pahlawan kami yang menyelamatkan kami, yang membebaskan kami Tuhan, sehingga kami mampu bersuka cita pada saat ini. Tuhan Yesus, kami berdoa buat hari ini, semua anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Jauhkan mereka Tuhan dari godaan-godaan, supaya mereka tidak melakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh Tuhan. Tetapi mereka selalu ingat bahasa Tuhan pahlawan mereka. Tuhanlah yang memberikan kedamaian buat mereka. Sehingga mereka Tuhan selalu yakin, selalu berbuat yang baik, karena Tuhan ada bersama mereka. Tuhan Yesus, pada saat ini kami juga berdoa buat semua orang tua kami, khususnya orang tua anak sekolah minggu kami.
Berkati mereka Tuhan, bimbing mereka Bapa, berikan kesehatan kepada mereka, dan berkati semua pekerjaan tangan mereka, supaya mereka selalu dalam sukacita untuk melakukan pekerjaan, supaya mereka Bapa di dalam pengasihan Tuhan dapat membimbing semua anak-anak mereka untuk mengenal Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan juga pada saat ini Tuhan, kami berdoa buat semua guru-guru sekolah minggu dimanapun mereka berada Bapa. Biarlah Tuhan juga yang bekerja di dalam hati dan pikiran mereka, yang memberikan pikiran yang baik dan juga kebijakan yang baik buat mereka Bapa, dalam menghadapi ataupun dalam melayani semua anak-anak sekolah minggu dimanapun berada Bapa, supaya mereka dalam keadaan sabar untuk menghadapi semua anak-anak sekolah minggu, dan semua anak sekolah minggu memperoleh pelayanan yang baik dari semua guru sekolah minggu mereka. Demikian juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa buat negara kami Bapa, pada saat-saat ini masa-masa COVID-19, di mana kami kadang mengalami kekhawatiran yang tinggi Tuhan. Kadang kami khawatir melepaskan anak-anak kami kemanapun mereka. Tetapi kami yakin Tuhan, Tuhan yang Maha Kuasa, yang menjauhkan segala penyakit-penyakit itu Bapa. Sehingga kami percaya akan semua kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, akan semua kegiatan-kegiatan anak-anak kami dimanapun mereka berada. Karena ada Tuhan yang mendampingi mereka. Masa-masa COVID-19 ini Tuhan, yang mana kami anak sekolah minggu yang masih beribadah di rumah Tuhan, tapi kami tetap bersuka cita, walaupun kami rindu akan teman-teman kami Bapa, walaupun sudah new normal pada saat ini, tetapi anak-anak belum diperbolehkan Tuhan untuk beribadah bersama. Walaupun kami beribadah di rumah, tapi kami yakin karena penyertaan Tuhan, ada Tuhan sebagai pahlawan kami, sehingga kami selalu di dalam sukacita. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para penginjil yang di GKPS, para situa, samas, dan semua pengurus-pengurus seksi Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberikan kesehatan kepada mereka, memberkati semua pekerjaan tangan mereka Bapa, sehingga mereka selalu bersyukur, selalu bersuka cita. Ada Tuhan yang membimbing mereka, yang memberkati semua pekerjaan mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan Tuhan, selalu bersyukur, selalu bersuka cita. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa buat di negara kami ini Bapa, yang kadang kami yang tidak bisa bebas untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, bahasa Tuhan selalu menyertai kami, membimbing kami, walaupun kami kadang merasa disisihkan di negara kami ini Tuhan, tapi kami yakin dengan penyertaan Tuhan kami selalu sukacita, selalu di dalam penyertaan Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa permohonan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Sembari kita bernyanyi 100 persembahanku adalah 100. Setia, rajin dan tulus bersembah.
kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Itu ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Sekarang kita mau menutup ibadah kita berdoa. Kami sudah beribadah Tuhan, kami senang, kami bersuka cita karena Tuhan hadir menuntun kami lewat nyanyian, doa, dan firman-Mu. Kami juga bersyukur kami boleh mendengar firman dan juga memberikan persembahan tanda terima kasih kami. Berkatilah Tuhan persembahan kami, berkati juga orang tua kami yang memberikannya bagi kami, juga berkati guru-guru sekolah minggu kami. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu. Tuhan berkati kami semuanya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganu pasada uhur nami asetorang ganu. Sing boy dalanon nami salakana torsa dobham hasoman nami torang age huja. Amen. Idom liuhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niya tenine bata bapa apa parsauran ditondui napasima maka somani nasiam haganupan. Amin. Bapa terima kasih. Oke adik-adik semuanya, ibadah kita sudah selesai. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berdoa. Nah, kita mengucapkan apa? Kita ucapkan merdeka ya. 3 kali. 1, 2, 3 ya. Merdeka! 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 Hai adik-adik sekolah minggu, selamat hari Minggu. Hari ini, di minggu ini, kita mau buat kreativitas anak loh. Besok kita merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Merdeka! Jadi, yang kita buat adalah topi 17 Agustus. Jadi adik sekolah minggu harus semangat buat topi ini. Agar topi ini kita bisa pakai 17 Agustus. Walaupun 17 Agustusnya di rumah, tetap kita bersuka cita. Kita sudah merdeka, merdeka, merdeka. Jadi, mari ikuti ya bagaimana cara buat topinya. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, sekarang mari kita persiapkan bahan-bahannya ya. Bahan untuk buat topi 17 Agustus. Bahan yang pertama, kita sediakan karton putih. Yang kedua, kita sediakan kertas mika warna merah ya. Oke, bahan yang ketiga, kita sediakan isolasi. Oke adik-adik, adik-adik sekolah minggu, sekarang kita persiapkan alat-alatnya juga. Alat yang pertama, kita sediakan gunting. Yang kedua, kita sediakan jangka ukuran 40 cm ya. Kalau tidak ada jangka, kita pergunakan tali dengan pensil seperti ini ya. Gunanya nanti untuk mengukur topi kita. Kemudian alat yang ketiga, penggaris. Harus kita siapkan ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria.
sekolah minggu yang di rumah, inilah hasilnya topi 17 Agustus. Ayo dibuat ya. Jangan mau ketinggalan nih sama abang. Jadi kita bisa 17 Agustus besok. Merdeka, merdeka, merdeka.